sampai dengan sampai sekarang 134. Oh, 33. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita kembali diberi kemudahan untuk berkumpul pada malam hari ini melanjutkan kajian kita yang membahas tentang adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Adab-adab yang senantiasa bagi seorang muslim yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbingnya, sebagai al-hadi yang mengarahkan manusia kepada kebaikan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar seorang pembimbing yang mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus. Maka siapa yang menghendaki as-sirat al-mustaqim, maka hendaknya dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai qudwah, sebagai suri tauladan dalam kehidupannya. Dia berusaha untuk meniru akhlak, dia berusaha untuk meniru perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab apa yang telah beliau contohkan telah mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini, setelah kita menjelaskan hadis-hadis yang terdapat dalam bab yang ke-132, bab tentang an-namam, tentang orang yang mengadu domba dan hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka.
ancaman dari Allah bahwa orang yang memiliki sifat suka mengadu domba di antara kaum muslimin, maka diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak akan masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata qattat. Seorang yang suka mengadu domba tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Kemudian kita pindah ke bab yang ke 133 dari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad, atau bab yang ke 151 dari kitab aslinya Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Al-Mughirah bin Baldisbah Al-Ju'fi Maulahum Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu man sami'a bifahishatin fa'afsyaha. Bab tentang orang yang mendengarkan fahisyah lalu kemudian dia menyebarkannya. Afsyaha yang dimaksud al-ifsya an-nashr. Bab seseorang yang mendengarkan al-fahisyah. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwa yang dimaksud al-fahisyah adalah sesuatu yang keji, yang buruk, baik dari ucapan, demikian pula dari perbuatan. Dan seringnya lafaz al-fahisyah diitlaqkan kepada perzinaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena zina itu adalah fahisyah, perbuatan yang keji, mungkar. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang hukum orang yang mendengarkan fahisyah, satu kekejian, lalu kemudian dia menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Ini apa hukumnya? Dan apa dampak dari perbuatan orang yang suka menyebarkan perbuatan fahisyah? Lalu beliau menyebutkan beberapa athar, beberapa riwayat dari para sahabat dan para tabi'in. Di antara yang beliau menyebutkan an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, al-qailul fahishata, orang yang mengucapkan perbuatan keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang buruk, orang yang mengucapkannya kalimat-kalimat yang jelek, kalimat-kalimat keji, mungkar, walladhi yushi'u biha, dan yang menyebarkannya, menyebarkan kekejian, menyebarkan kemungkaran. Orang yang mengucapkan dan yang menuki. Ada seorang dia berkata-kata yang buruk, mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, laknat atau celaan-celaan. Maka orang ini tentu dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Ada orang yang mendengarkannya, lalu kemudian orang ini menukil ucapan tersebut. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, fil ismi sawa, dalam hal dosa sama hukumnya. Baik dari yang menjadi asal muasal munculnya ucapan-ucapan keji itu,
perbuatan-perbuatan mungkar itu, atau yang turut menyebarkannya. Dalam perbuatan dosa ini sama hukumnya. Yang terkena dosa bukan hanya orang yang mengucapkannya, tapi penukilnya juga demikian. Kayak ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Syekh Al-Albani, hasanul isnad. Riwayat ini sanadnya hasan. Di dalam ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang melakukan atau mengucapkan kalimat-kalimat fahisyah dan yang menyebarkannya, mereka semuanya turut terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Maka ini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya berhati-hati. Tidak semua ucapan yang kita dengarkan melalui telinga kita dengan mudah kita sebarkan. Namun hendaknya kita memfilter, memelihara lisan kita, ucapan kita, dan pendengaran kita dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang sebagian manusia mereka tidak mampu menjaga lisannya dan mereka tidak mampu menjaga pendengarannya. Apa saja dia dengarkan. Allahul musta'an. Terkadang dia mendengarkan kalimat-kalimat dusta, berita-berita yang dusta. Terkadang dia mendengarkan ucapan orang yang sengaja menyebarkan fitnah, atau yang mengadu domba, atau yang semisalnya. Terkadang dia mendengarkan riba. Seorang muslim dibicarakan keburukannya, dalam keadaan dia menyimak dan mendengarkan tanpa ada pengingkaran sedikit pun. Lalu kemudian dia menyebarkan kepada yang lain, maka dia terjatuh ke dalam sekian perbuatan dosa. Dosanya dia ketika dia duduk mendengarkan dari setiap orang. Pendengaran ini kaum muslimin rahimakumullah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita memelihara pendengaran kita. Jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam telinga kita dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan kalimat-kalimat mungkar, mendengarkan seorang muslim digibahi, disebutkan keburukannya dalam keadaan dia tidak mengingkari. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa idza ra'aita alladziina yaquluna fi ayatina fala taq'udu ma'ahum hatta yaqulu fi haditsin ghairi. Apabila engkau mendengarkan orang-orang yang berbicara mengkritik ayat-ayat kami, membicarakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ragu terhadap ayat-ayat Allah, lalu kemudian kamu duduk di situ dan kamu tidak mengingkarinya, maka kamu seperti mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang, jangan kamu duduk bersama dengan mereka. Sebab kalau kamu duduk bersama dengan mereka, kamu sama seperti mereka yang mengucapkan dan yang menyimak tanpa ada pengingkaran. Mereka semua terjatuh dalam perbuatan dosa. Waliyadzubillah. Dan seorang muslim hendaknya memilah apa yang sebaiknya dia dengarkan. Alhamdulillah kita bisa memanfaatkan pendengaran kita, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ilmu yang bermanfaat, datang ke majelis ilmu. Ini subhanallah keutamaan daripada mendengarkan hal-hal yang tidak diridhai Allah, mendengarkan musik, mendengarkan kalimat-kalimat mungkar. Ya, ini adalah perbuatan dosa. Lebih besar lagi dosanya ketika dia menyebarkan
turut andil untuk menyebarkan kemungkaran tersebut, maka dia terjatuh ke dalam dosa di atas dosa. Allahumma musta'an. Dosa ketika dia mendengarkan dan dosa ketika dia menyebarkan. Maka seorang muslim harus memilah apa yang dia sampaikan itu kebaikan. Kalau ternyata setelah dia memikirkan bahwa apa yang akan dia sampaikan tidak mengandung kebaikan, maka dia diam, tidak perlu menyampaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah orang itu dikatakan berdosa ketika dia memberitakan semua apa yang dia dengarkan. Ya. Yang baik dan yang buruk semuanya ditampung. Baik dan buruk itu setelah dia menampungnya, lalu dia sampaikan pada siapa saja tanpa memilah-milah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak diperbolehkan secara umum. Dan lebih besar lagi dosanya ketika seseorang menyampaikan berita-berita yang dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia belum mengetahui kedudukan hadis tersebut. Dia mendengarkan satu hadis, dia belum tahu kedudukan hadis ini. Dan dia mendengarkan dari orang yang biasanya orang ini tidak memilah-milah riwayat. Asal menyampaikan hadis. Mungkin dia baca buku, lalu melihat dalam buku tersebut ada ucapan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia sampaikan tanpa dia mengetahui kebenaran riwayat tersebut. Lalu didengarkan oleh orang-orang. Orang-orang yang mendengarkan turut menukil kepada yang lainnya tanpa dia mengetahui kedudukan hadis itu. Karena tidak semua orang yang mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenarkan ucapannya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam banyak riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat, ratusan sahabat meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang diharamkannya menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah alaihi wasallam tidak pernah mengucapkannya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengada-ada atas namaku sesuatu yang aku tidak ucapkan. Rasul tidak pernah bersabda dengan kalimat itu. Lalu dia menisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Banyak sekali buku-buku yang menyebar yang di dalamnya berisi hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasulullah dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkannya, alias hadis palsu atau hadis mungkar, hadis makruh. Buku-buku ini banyak menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti di antaranya kitab Tanbihul Ghafilin. Ada kitab judulnya Tanbihul Ghafilin, itu sudah diterjemahkan. Banyak sekali, hampir semua hadis-hadis palsu yang disebutkan di dalamnya. Memang kalau seorang membaca luar biasa, ya. Orang ketika membacanya bisa gemetar. Kenapa? Karena ketika disebutkan
satu perbuatan dosa, ancamannya itu bertubi-tubi, luar biasa. Ancaman dunia, ancaman akhirat dan seterusnya disebutkan secara rinci. Ternyata setelah diteliti hadis palsu. Alhamdulillah, kita masih banyak hadis-hadis yang sahih dan itu sudah cukup bagi kita. Daripada mengambil riwayat-riwayat yang palsu, kita menginginkan kebaikan, akhirnya kita terjatuh ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Rasulullah alaihi wasallam. Demikian pula seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Abu Hamid Al-Ghazali ini Hujjatul Islam. Beliau dijuluki Hujjatul Islam. Beliau salah seorang dari kalangan para ulama usuliyyin, ya. Akan tetapi beliau di dalam mencari Islam, beliau ada marhalah, ya, berperiode. Beliau pernah terjatuh ke dalam ilmu kalam, mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat. Setelah itu beliau tinggalkan dan beliau membantahnya. Kemudian terjatuh ke dalam sufiyah, tasawuf, dan beliau sempat menulis beberapa karangan yang menyangkut tentang permasalahan yang hubungannya dengan ilmu tasawuf. Dan lemah dalam ilmu hadis. Beliau menyadari itu. Ya, sehingga ketika dia menulis kitab Ihya Ulumuddin, maka beliau banyak sekali menyebutkan hadis-hadis yang tidak ada asalnya dari sunnah. Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinisbatkan kepada Rasulullah. Karena kelemahannya terhadap ilmu hadis. Ya, dan masih ada pengaruh-pengaruh filsafat, tasawuf pada saat beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. Namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada beliau dan diriwayatkan bahwa beliau meninggal dalam keadaan kitab Sahihul Bukhari berada di atas dada beliau. Walhasil ma'asyiral rahimakumullah, kitab Ihya Ulumuddin banyak sekali hadis-hadis yang palsu yang disebutkan di dalamnya. Demikian pula kitab Fadailul A'mal yang dalam bahasa Arabnya Tablighi Nisab, kitab yang menjadi rujukan Jama'atut Tabligh yang dikarang oleh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Ini banyak sekali hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak ada asalnya. Belum lagi ditambah hikayat-hikayat sufiyah, cerita-cerita khurafat, yang apabila seorang membacanya dan terbawa, dia akan sampai kepada keyakinan sufiyah. Dan seringnya mereka membaca tanpa memilah-milah. Mereka membaca begitu saja, tanpa mengetahui tentang kedudukan hadis tersebut. Dan ini juga musibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita menghendaki kebaikan, seharusnya kita juga berusaha mengambil kebaikan itu secara murni. Mengambil kebaikan dari Al-Quran, memahami Al-Quran dengan benar, dari sumber yang sahih, dari kitab-kitab para ulama yang jelas, dari tafsir-tafsir para ulama yang mereka diketahui sebagai ulama Rabbaniyin yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada umatnya. Demikian pula pada saat kita belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita berusaha untuk mempelajari hadis-hadis yang telah jelas kesahihannya, yang telah jelas keabsahannya,
lalu kemudian kita memahaminya berdasarkan bimbingan para ulama. An Shubayd bin Auf qala kana yuqalu, dari Shubayd bin Auf beliau berkata, adalah disebutkan, man sami'a bi fahishatin fa afshaha fa huwa fiha kalladhi abdaha. Man sami'a, barang siapa yang mendengarkan ucapan keji lalu dia turut menyebarkannya, maka dia hukumnya sama seperti orang yang memulai, yang memunculkan ucapan tersebut. Hati-hati dalam menyebarkan sesuatu. Tidak semua yang kita dengarkan harus kita sampaikan. Riwayat ini kata beliau, Syekh Al-Albani rahimahullah, sahihul isnad. An Atha, demikian pula dari Atha Ibn Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana yara an-nakala 'ala man asha'a az-zina, yaqulu asha'a al-fahisha. Dari Atha bin Abi Rabah, beliau berpendapat untuk ditegakkan hukuman kepada orang yang menyebarkan zina. Dan beliau mengatakan orang ini turut menyebarkan perbuatan keji. Turut menyebarkan perbuatan keji. Asal hukumnya seorang muslim wajib menutupi aib muslim yang lain yang diketahuinya. Dia mengetahui bahwa si fulan ini telah melakukan pelanggaran, dia telah melakukan perbuatan keji. Selama dia tidak menampakkannya, selama dia tidak berbangga-bangga dengannya, maka asal hukumnya menyembunyikan aib tersebut. Jangan disebarkan. Man satara musliman satara Allahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyembunyikan aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan aibnya di dunia dan di akhirat. Ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhulil iman fi qalbi, la tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u awratihim, fa innahu man yatatabba awrata akhihi al-muslim yatatabba illahu awrata, wa man yatatabba illahu awrata yafdahu walau fi jawfi rahli. Wahai sekalian orang-orang yang beriman dengan lisannya namun iman itu belum masuk ke dalam hatinya, jangan kalian menyakiti kaum muslimin, dan jangan kalian mencari-cari aib-aib mereka. Barang siapa yang mencari-cari aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti mencari-cari aib. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala mencari aibnya, maka Allah akan permalukan dia meskipun dia tinggal di dalam rumahnya, meskipun dia tidak pernah keluar. Ini bahayanya, dampak yang buruk bagi seseorang yang menyebarkan aib seorang muslim. Kalau itu benar, kalau itu benar, gimana kalau tidak benar? Lebih buruk lagi. Dia telah melakukan perbuatan buhtan, dan dia akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa yang berlipat-lipat oleh Allah, menyakiti kaum muslimin, mengganggu mereka, menisbatkan kepada mereka apa yang dia tidak pernah melakukannya dan mengucapkannya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaknya kita berhati-hati. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin tidak bisa memilah, dan apa yang dia baca, apa yang dia dengar, semuanya disampaikan. Baca di koran, lalu
disebutkan berita bahwa si fulan berzina, bisa benar, bisa tidak. Namanya wartawan, semuanya disebarkan. Gosip-gosip disebarkan. Pengejar berita, ya, dia dituntut untuk mengirim berita secepat mungkin, sehingga tidak lagi memperhatikan tentang urusan at-tatabbut, cross check, tidak lagi memperhatikan hal itu. Apa yang dia dengarkan itu semuanya dinukil, bisa benar bisa tidak. Yang membaca ketika dia membacanya, ya, bahwa si fulan berbuat demikian, si fulan berbuat zina, langsung disebarkan kepada yang lain. Wah, si fulan sudah jelek, demikian dan demikian. Wallahu musta'an. Sekarang ini, masyaallah rahimakumullah, zaman fitnah. Ya, seorang tinggal di dalam kamar saja bisa berbuat fitnah, iya kan? Nah, fasilitas internet dalam rumahnya, dia bisa melakukan apa saja. Nah, tinggal seorang, dia ingin berbuat kebaikan, maka dia berusaha memanfaatkan itu dalam kebaikan, menyebarkan dakwah, menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi umat. Tapi kalau dia ingin keburukan, sangat mudah bagi dia. Dia tidak suka kepada seorang, tinggal dia menyebarkan fitnah bahwa si fulan, saya melihat di pasar ini misalnya, bahwa si fulan ini jalan dengan perempuan misalnya. Iya kan? Apa? Nah, akhirnya berita ini menyebar, dibaca oleh istrinya, bentrok, akhirnya cerai. Dan itulah yang dia inginkan. Nah, ini ma'asyiral rahimakumullah, berhati-hati. Alhamdulillah, seorang muslim telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meng-cross-check berita, tasabbut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatadayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, apabila ada orang fasik datang kepada kalian membawa berita, maka teliti terlebih dahulu. Jangan sampai kalian menimpakan pada suatu kaum dengan kebodohan, akhirnya kalian menyesal di kemudian hari. Jadi demikian banyak sekarang ini orang-orang fasik, ya, wartawan gak sholat, berapa banyak? Ya, wartawan fasik berapa banyak? Sangat jarang sekali di antara mereka yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah Jalla wa Ala. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah, peringatan dari Atha rahimahullah ta'ala. Kemudian kita masuk ke bab yang ke-134. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babul ayyab, bab al-ayyab. Al-ayyab ini bentuk mubalaghah, bentuk yang bermakna lebih. Asalnya dari kata aib, aibun, dari ada yaibu, dari ada yaibu, artinya mencela. Aib, aibun artinya orang yang mencela. Ayyabun, nah ini bentuk yang berlebihan, artinya orang yang suka mencela. Orang yang suka mencela, menyebutkan keburukan orang lain.
atau menisbatkan keburukan kepada orang lain. Sama seperti kadzdzab, ayyab, ini bentuknya sama. Kalau dalam timbangan sarf dari wazan fa'alun, kadzdzabun, dari kata kadzib artinya berdusta. Kalau kadzdzabun sering berdusta, jadi sifat yang melekat padanya. Maka demikian pula al-ayyab, orang yang suka mencela. Yang namanya manusia ini tidak ada yang sempurna. Kalau mau dicari aibnya, ada saja. Gimana pun kondisi orang itu, bahkan dia seorang yang paling saleh pun, apabila dia ingin mencari aibnya, dia akan mendapati. Dia ingin mencari kekurangannya, pasti ada. Itulah manusia, penuh dengan kekurangan, tidak ada yang sempurna. Dan tidak jarang seorang terjatuh dalam kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu selalu bersalah. Sehingga kalau yang dicari adalah aibnya, maka dia pasti akan mendapatinya. Oleh karena itu, seorang dinilai kebaikan dan keburukan, orang ini baik, orang ini buruk, orang ini saleh, orang ini tidak saleh, itu dilihat dari kondisinya secara umum. Ya, kondisinya secara umum. Apabila keumuman amalannya, ucapannya adalah kesalehan, maka dia adalah orang yang saleh. Meskipun kadang-kadang dia terjatuh ke dalam perbuatan salah, keliru. Apabila keumuman dari perbuatan orang itu adalah keburukan, maka dia dinilai sebagai orang yang buruk, meskipun kadang-kadang dia melakukan perbuatan yang baik. Begitulah kita menilai orang. Begitulah kita menilai manusia secara umum. Lihat dari keadaannya secara umum. Apakah dia adalah seorang yang saleh, ataukah seorang yang saleh dilihat dari keumumannya. Nah, oleh karena itu, pada saat kita melihat si fulan ahlus sunnah, usulnya usul ahli sunnah, prinsip-prinsipnya prinsip-prinsip ahlus sunnah, keyakinannya keyakinan ahlus sunnah, kadang-kadang terjatuh dalam kesalahan. Siapa yang selamat dari kesalahan? Maka dimaafkan yang seperti itu. Ya. Tapi kalau prinsipnya adalah prinsip ahlul bid'ah, dibangun di atas keyakinan ahlul bid'ah, nah, maka dia diikut sertakan bersama dengan ahlul bid'ah yang lainnya, meskipun kadang-kadang dia punya pemikiran ada yang sejalan dengan ahlus sunnah. Ya, ada seorang misalnya dikenal juga orang yang masya Allah rajin sholat, rajin puasa, rajin dan seterusnya, tapi dia memiliki pemikiran bid'ah. Nah, dan bid'ah ini mendominasi dia, maka kebaikan-kebaikan itu tidak ditolak, dalam arti tidak teranggap, tidak dilihat. Kenapa? Disebabkan karena bid'ah ini yang menutupi amalan-amalan kebaikannya. Inna Allah tajaza at-tawba an sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atan. Allah Subhanahu wa ta'ala menghalangi taubat seorang ahli bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Ya. Ma'bad bin Abdillah al-Juhani misalnya, seorang
tokoh yang menyebarkan pemikiran Al-Qadariyah, ingkar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia diketahui sebagai orang yang saleh. Bahkan diketahui punya ilmu, punya riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mendengarkan tentang pemikiran yang dia sebarkan, kata beliau, ana bari'um minhu wa hum bura'a minni. Saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Tidak ada hubungan. Kenapa? Karena bid'ahnya mendominasi. Maka oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, para ulama salaf mengatakan min uqubati ahlil bid'ah alla tuzkara mahasinuh. Di antara hukuman yang diterapkan pada ahlul bid'ah, tidak boleh disebutkan kebaikan-kebaikannya. Meskipun dia punya kebaikan. Tapi karena mayoritas yang ada pada pemikirannya, pada amalannya adalah bid'ah, maka dia digolongkan sebagai ahlul bid'ah. Maka begitulah, ma'asyiral rahimakumullah, pada saat kita menilai manusia, kita melihat dari al-ghalib, sesuatu yang mendominasi pada kehidupannya. Apakah dia lebih mendominasi pada kebaikan, maka dia orang yang baik insyaallah, meskipun kadang-kadang dia keliru. Ya, demikian pula sebaliknya. Karena waktu Isya telah masuk, insyaallah taala sampai di sini kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.